Dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin, ini Pang Podcast Kesultanan Banjar. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan pian? Apa kabar bubuhan Banjar yang ada di seluruh dunia? Mudah-mudahan pian sehat seberataan, kedada kekurangan sesuatu apapun. Bubuhan Banjar di perantauan mudahan sukses membawa harum nama Banua. Nah, hormat ulun juga kepada para seniman dan budayawan di Banjar. Mudahan sehat terus, sukses terus membawa budaya Banjar mendunia. Amin. Nah, di Sekretariat Kesultanan Banjar saat ini nih agak lain kita ya kalau Bon. Iya. Kita pakai laung. Nah, laung nih penutup kepala khas orang Banjar ya kalau. Ada dua pang laung tuh rasanya lah, laung tanjak, laung tukop. Iya. Nah, hari ini kami pakai laung tanjak khasnya orang Banjar. Kenapa kami pakai laung? Karena di sini kami kedatangan tamu dari Organisasi Masyarakat Laung Kuning Banjar. Tepuk tangan dulu kita seberataan. Iya. Langsung aja ulun perkenalkan pian tanpa berlama-lama lagi. Iya. Inilah Laung Kuning Banjar, silahkan pian perkenalkan diri pian masing-masing beserta jabatannya di Laung Kuning Banjar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panalakan ngaran ulun Fahrul Raji. Ya. Pak Raji. Nah, panggilan ulun Abang Panji, Sanggah Batola. Abang Panji lah. Sanggah Batola itu diambil daripada benderanya Rasulullah Panji. Nggih, bujur. Supaya tahu aja Bu. Iya, Kita sebutkan Sanggah itu datu di atas datu. Bahasa Banjar itu Sanggah Iya, itu. Kemudian jabatan ulun sebagai Ketua Laung Kuning Banjar Barituk Wala. Dan di Banjarmasin ulun sebagai divisi khusus, artinya cara bahakun aja membantu mula warga dan sanak-sanak kita, khususnya di Laung Kuning Banjar. Iya. Nah, kemudian supaya ulun ingat, ketua kita Abah Abdul Somad atau Ayahanda Ahmad Badai dan Sekum Abang Yuli Yuliansah selaku Sekretaris Umum juga titip salam melawan bubuhan pian khususnya kepada Ayahanda Pangeran Gusti Suryansa Gusti Hairul Saleh. Waalaikumsalam kena kita sampaikan. Tolong sampaikan itu. Enggih. Kemudian lanjut perkenalan dengan adinda kita. Nggih, ngaran ulun Dimas Rido. Ulun Sekretaris Laung Kuning Banjar DPC Kota Banjarmasin. Nah, tokoh-tokoh Laung Kuning Banjarmasin dari sini. Pian dari Batola lah. Barituk Wala. Banjarmasin juga. Karena asalnya dari Banjarmasin juga kan. Cuma domisilinya ke KTP di Batola. Iya. Mungkin ada orang yang betakun-takun nih nah. Rame bener nih kita nih di sosmed, di Instagram, di Facebook banyak bener kegiatan Laung Kuning Banjar. Sebujurnya apa gerang Laung Kuning Banjar nih, Paman? Laung Kuning Banjar yang jawab siapa? Nggih, ulun aja. Nggih, kita Laung Kuning Banjar ini suatu ormas atau organisasi kemasyarakatan suku Banjar. Tujuan berdirinya kita ini mengangkat adat budaya Banjar serta membela harkat martabat orang Banjar supaya saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ini tahu bahwa di Kalimantan ini juga ada suku Banjar yang merupakan suku asli di Pulau Kalimantan ini. Artinya orang yang dalam Laung Kuning ini orang Banjar lah. Orang Banjar. Dan ini Laung Banjar itu sendiri didirikan sudah berapa lama itu? Baru 1 tahun. 1 tahun. Tapi kayaknya gerakannya masif benar sudah masif. Iya. Banyak kegiatan ada bahkan sampai kegiatan sosial ulun lihat di sosial media. Nah, jadi apa namanya sebelum ini ada yang khusus kah bisa bergabung lah istilahnya kan Laung Banjar itu apakah harus seorang asli Banjar atau kayak apa syarat-syaratnya lah. Kira-kira itu. Syaratnya yang jelas harus orang Banjar asli. Boleh campuran dari salah satu kuitan, misalkan Abah Banjar atau mamanya Banjar mungkin masih bisa bergabung dengan syarat mau mengangkat adat budaya Banjar. Iya, karena itu tujuan utamanya lah masalah budaya. Iya. Jadi menambahkan bahasa kapan berdirinya itu tempatnya Balikpapan, tanggal 1 bulan Maret 2022. Didirikan oleh Ayahanda Ahmad Badai. Beliau ada di Balikpapan beserta Bang Yuli tadi.
Kemudian mengangkat harkat budaya Banjar yang batang tinggalan tadi yang budaya kita sudah ditinggalkan. Atau sudah kada ingat lagi bubuhan pemuda-pemuda Banjar kita ini supaya ingat lagi lawan budayanya. Termasuk kami ini sebenarnya sudah kada ingat lagi lawan budaya kami. Nah, karena ada lawan kuning Banjar tadi, kita mengingat kembali sama-sama lawan pemuda-pemuda kita supaya jangan hilang termakan zaman, ketinggalan zaman. Artinya modern boleh, tapi jangan sampai kepedulian meninggalkan budaya ya. Kalau budaya tetap harus diingat. Budaya pedatuan kita. Iya, budaya pedatuan supaya apa namanya istilah Banua kita tuh tetap terjaga identitasnya adalah identitasnya sebagai orang Banjar. Iya. Kenapa jadi laung kuning? Kenapa kada sesirangan kah misalnya nama ormasnya? Iya. Abang Rinda. Kenapa jadi laung nih? Kenapa dipilih? Laung kuning? Jadi laung kuning tentunya identitas anak suku Banjar. Laung. Laung. Kemudian kuning itu menurut yang biasa kita dengar oleh Ayahanda Ahmad Badai, Sidin memilih laung kuning, warna kuning itu adalah kemurnian pejuang para pedatuan kita. Nah itu jadi kadada tulus, kadada berwarna-warna lagi. Nah kayak gitu. Kemudian setiap bicara laung, setiap lipatan-lipatan ada filosofinya. Filosofinya mungkin Adinda aja yang bacakan. Nah pas ini belum tahu nih apa namanya, ternyata setiap ada maknanya di setiap bentuknya yang laung kuning kita pakai ini. Laung kuning Banjar ini kita cagat atau lurus, artinya kita orang Banjar ini kuat secara pendirian dan punya prinsip. Di atasnya menunduk, berarti arti orang Banjar ini walaupun jagau, walaupun sakti, walaupun alim, maka akan selalu merendah atau menunduk. Kain kuning di sini ada 2 lapis, berarti pegangan orang Banjar yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian ada lam jalalahnya di sini, lam jalalah. Ini mengandung arti sebagai benteng di alam nyata atau dan juga benteng di alam gaib sebagai syarat pelindung diri bagi orang Banjar. Di belakangnya ini ada rasukan, ini barasuk di sini. Jar orang Banjar tuh barasuk. Bisa diganali, bisa dihalusi. Artinya orang Banjar ini kada memilih-milih kawan. Kita nih kawa bekawan lawan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Secara barasuk lah. Dan warna kuning ini mengandung arti orang Banjar selalu berpegang teguh pada prinsip padatuan. Yaitu maju di kala benar dan mundur di kala salah. Artinya apa namanya rakat badang sanak dan orang-orang dahulu itu maulah simbol-simbol kayak ini kan jauh dari ajaran agama. Ajaran agama itu kan, karena makanya ada apa tadi apa nih alam jalalah. Dan hanya di laung kuning Banjar yang menggunakan alam jalalah di laungnya. Sekedar informasi ini kesan bikin pian dulu tuh perjuangan Kesultanan Banjar tuh ada panjinya juga. Setiap perang tuh kan ada panji. Gambar yang ada di situ tuh bukan logo Kesultanan atau bukan logo raja, tapi lam jalalah. Informasi ada sejak zaman kerajaan. Sejak zaman Bahari lam jalalah ini ada sebagai pelindung lawan penyemangat berjuang katanya. Karena masuk religi kita, keagamaan kita itu jalalah. Gitu Bang, orang Banjar nih lah kadakawa dijauhkan dari sisi agama. Ya kalau mulai Bahari sampai wah ini, makanya orang Banjar tuh terkenal orang alim, orang jagau, orang sugih. Bujur. Di mana aja, mulai di Malaysia aja orang Banjar kita ada yang jadi pahlawan nasional di Malaysia. Pejabatnya kayak itu pemudaannya kita nih sama orang sugih, orang jagau, orang alim. Nah, jadi orang Banjar terkait menyambungkan punya kandak tadi, sugih, orang alim sebagainya tadi. Ini kita di sini kan ada logo nih. Jadi warna hijau ini salah satunya kita berkhadam atau setia kepada ulama dan habaib. Makanya di ujungnya ini ada hijau. Mungkin kalau alam jalalah sudah kita jelaskan sebagainya. Ini ada mata pisau 2. Artinya kita apa? Pisau 2 ini mata ke atas, mata pisau ke atas, mata parang bunggol. Artinya kita setajam kepada apa? Di atas juga. Ada ke bawah aja. Nah itu artinya setiap kali kita bila salah kita mundur, bila kita
benar kita maju. Nggih, Cuk, terus. Walaupun di situ musuhnya ganal misalnya. Nggih. Wajah sampai ke puting tuh, Bang. sampai bujur ya, kalau. Nah, jadi ini ulun menakuni lagi masalah inilah kegiatan Lawang Kuning itu kan selain untuk kebudayaan, mungkin ada kegiatan lain kayak mungkin keagamaan atau apa namanya lagi sosial gitu. Nah. Sosial salah satunya baru-baru ini hanyaran ini kami melakukan sosial membantu dan sanak kita, keluarga kita yang karena bencana musibah kebakaran. Kalau bisa disebutkan salah satunya di HKSN, dan di Rawasari. Nah, kita membantu seadanya kada banyak juga karena kita hanya berkumpulan di antara bubuhan keluarga Lawang Kuning Banjar. Sumbernya itulah dari anggota intinya. Dan apabila ada yang hendak menyumbang, misalnya pada saat itu kami dengan tangan terbuka menerima, kita sampaikan bahwa si Pulang yang menyumbang ada juga di dalam kegiatan kami Lawang Kuning Banjar. Nah, jumlah anggota Lawang Kuning Banjar ini Bang berapa? Sudah untuk DPC apa keseluruhan lu? Mulai dari keseluruhan sampai ke DPC lah. Keseluruhan. Se-Indonesia berarti lah. Nggih, keseluruhan hanya se-Indonesia. Di Mekah ada gitu. Oh, di dunia. Wah, ya orang Banjar tuh kada di Nusantara aja kalau sampai ke dunia ada di